Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Juz' Amma yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan penjelasan beliau terhadap surah Al-Kafirun, dan insyaallah di pertemuan kita kali ini kita masuk surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar ya. InsyaAllah kita masuk surah Al-Kautsar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa atau pada awal-awal surah-surah dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memulai surah-surah tersebut atau surah-surah dalam Al-Quran dengan bacaan basmalah ya. Kemudian Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Nanti kita bahas apa itu Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan ya, naharlah, menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang yang paling terputus. Al-basmalah, kata Syekh Utsaimin, taqaddamal kalamu 'alaiha. Pembahasan tentang basmalah ini sudah kita lewati di awal surah Al-Fatihah ketika kita bahas tafsir penjelasan dari surah Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, hadhihi suratu qila innaha makkiyah wa qila innaha madaniyah. Kata Syekh, ya, surah ini sebagian ulama menyatakan termasuk ke dalam kelompok surah makkiyah. Sebagian lagi menyatakan termasuk ke dalam surah madaniyah. Wal makiyyu huwa alladhi nazala qabla hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati sawa'un nazala fi Makkah aw fil madinati aw fi at-tariqi fi safari. Kata beliau, dan surah Makki ya, surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Ya, baik surah ini turun di kota Makkah ataupun di kota Madinah, ataupun di salah satu jalan ketika beliau SAW melakukan safar, melakukan perjalanan ya. Maka ini termasuk ke dalam surah ya, Makkiyah. Intinya untuk penjelasan atau makna surah Makkiyah ini dilihat dari waktunya. Ketika surah ini turun atau ayat ini turun sebelum Nabi hijrah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Ya, baik dia turun di kota Makkah ataupun misalkan di kota Madinah. Tapi ya, Nabi SAW melakukan perjalanan ke kota Madinah sebelum beliau hijrah. Ya, sebelum beliau hijrah. Atau ayat itu, surah itu turun di perjalanan, ya, di sebuah perjalanan. Intinya yang ditinjau bukan tempatnya, ya. Ditinjau bukan tempatnya, tapi apa? Waktunya. Ketika surah itu atau ayat itu turun sebelum Nabi hijrah, maka termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah. Ini penjelasan pertama. Sebagian ulama menyatakan bukan dilihat dari waktunya, tapi dilihat dari tempatnya. Ya. Maka surah Makkiyah adalah surah yang turun di kota Makkah, ya, atau di sekitar kota Makkah. Akan tetapi Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang pertama, yang menyatakan ya, tinjauannya adalah waktu, bukan tempat. Fakullu ma nazala ba'dal hijrati fahuwa madani. Dan setiap ayat, setiap surah yang turun setelah hijrah, setelah Nabi hijrah, maka termasuk ke dalam surah madaniyah, surah madani. Wa ma nazala qablaha fahuwa makki. Dan setiap surah atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah disebut atau termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah. Dan ini disebutkan oleh Manna Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran ya.
Mabahith fi ulumul Quran mana Al-Qattan menyebutkan perselisihan pendapat para ulama, perbedaan pendapat para ulama terkait dengan apa itu makiyah, apa itu madaniyah. Ya. Dan juga mana Al-Qattan penulisnya menyebutkan mana yang paling rajih, mana yang paling tepat. Dan beliau lebih cenderung sesuai dengan pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, "Hadza huwal qaulur rajih min aqwalil ulama." Ini pendapat yang rajih. Yang rajih, yang kuat, yang tepat, yang unggul, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya surah ini ditinjau dari apanya? Waktunya, dari sisi waktunya. Sekali lagi anak ulangi, ya, kita atau Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang menyatakan surah Makkiyah dan Madaniyah ditinjau dari waktunya. Kalau sebelum Nabi hijrah termasuk kelompok surah Makkiyah. Kalau setelah Nabi hijrah termasuk ke dalam kelompok Madaniyah. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Kemudian kata Syekh Utsaimin, yaqulullah azza wa jalla mukhatiban an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, mengarahkan pembicaraan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan firman-Nya, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau. Engkau ini di siapa? Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Al-kautsar fil lughatil arabiyyah huwal khairul katsir. Al-kautsar dalam bahasa Arab maknanya adalah kebaikan yang banyak. Ya, al-kautsar artinya kebaikan yang banyak. Wa hakadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'tahu Allah taala khairan katsiran. Dan demikianlah Nabi alaihi salatu wasalam, Allah berikan kepada beliau kebaikan yang banyak fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Famin dzalika, dan termasuk kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, an-nahrul azim, sungai yang besar. Sungai yang besar, alladzi fil jannah, yang terletak di dalam surga Allah. Walladzi yusabbu minhu mizabani ala haudihi al-mawrud sallallahu alaihi wasallam. Yang mana, ya, dialirkan darinya dua aliran air. Ya, yang mana aliran air ini menuju haudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Haud ini artinya telaganya Nabi. Jadi setiap Nabi diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala haud atau telaga. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan haud atau telaga. Yang mana kata Syekh Utsaimin, dan ini menukil, ya, hadis-hadis yang sahih, bahwasanya air dari telaga tersebut asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla madzaqan minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ya. Jangan bayangkan madu di dunia dan susunya di dunia, ya. Ini menggambarkan bahwasanya sangat-sangat nikmat sekali. Sangat-sangat nikmat sekali. Wa atyab raihatan minal misk, dan memiliki wangi, memiliki bau yang sangat wangi, lebih wangi daripada kasturi. Ini sesuai dengan riwayat Tirmidzi dalam kitab tafsir, ya, dalam bab, ya, termasuk dalam surah Al-Kautsar, dan hadis ini hadis hasan sahih yang dinyatakan oleh Al-Imam Tirmidzi. Wa hadzal haud fil qiyamah, dan ini telaga Allah berikan pada hari kiamat kepada Nabi alaihi salatu wasallam fi arasatil qiyamah yariduhul mu'minuna min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini termasuk bagian dari kejadian-kejadian di hari kiamat, yang mana orang-orang mukminin, orang-orang beriman dari kalangan umat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendatanginya. Semua berkumpul, semua umat berkumpul pada haud atau telaganya Nabi masing-masing. Termasuk mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang berkumpul di telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aniyatuhu kanujumis sama kathratan wa hasanan. Dan, ya, aniyahnya, bejana, alat untuk minumnya, gelas-gelasnya, ya, yang kita gunakan untuk menciduk air dari telaganya Nabi alaihi salatu wassalam tersebut, ini banyak sekali. Seperti bintang-bintang yang ada di langit. Baik dari sisi dari sisi banyaknya
maupun dari sisi indahnya. Banyak sebanyak bintang yang ada di langit, indah seindah bintang-bintang yang ada di langit. Faman kana waridan ala syari'atihi fid dunya, maka barang siapa yang mendatangi syariatnya Nabi alaihi salatu wasalam di dunia, kana waridan ala haudihi fil akhirah. Ya, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendatangi telaganya Nabi alaihi salatu wasallam di akhirat. Karena dalam hadis yang sahih, ya, secara makna Anda bawakan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya nanti, ya, ada dari umatnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, atau Nabi SAW menyatakan, aku menunggu kalian, wa ana faratukum, ya, alal haud, aku menunggu kalian di haud, di telaganya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi SAW menunggu kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam menunggu kita di telaganya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menunggu kita, orang-orang yang beliau sangat-sangat rindukan. Ya. Kata Nabi SAW, aku merindukan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku, beriman kepadaku tapi tidak bertemu denganku. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat mungkin mereka bisa beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Para sahabat bisa beriman kepada Nabi karena mereka tahu bagaimana Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana amanahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kita 14 abad, 15 abad jauh dari zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beriman kepada Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, ya, dan ketika berada di haud ini, ada orang-orang yang diusir oleh para malaikat saat itu. Maka Nabi SAW bersabda, ini umatku. Ya, maka dikatakan kepada Nabi SAW, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ganti, apa yang mereka ubah dari agamamu sepeninggalmu. Artinya, benar perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, barang siapa yang mendatangi syariatnya di dunia, barang siapa yang berpegang teguh kepada syariatnya Nabi alaihi salatu wasallam, ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam di dunia, maka sungguh dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam di telaganya Nabi alaihi salatu wasallam, bisa merasakan bagaimana nikmatnya, ya, meneguk air dari telaganya Nabi alaihi salatu wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok manusia-manusia tersebut. Wa man lam yakum waridan ala syari'atihi fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Maka kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang tidak mendatangi syariatnya Nabi, tidak berpegang teguh kepada syariatnya Nabi, mengubah-ubah ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh dia dikhawatirkan terhalang dari bisa mendatangi, ya, telaganya Nabi alaihi salatu wasallam di akhirat. Wa minal khairatil katsirah allati a'taha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya, dan termasuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, yang mana kebaikan tersebut kebaikan yang banyak Allah berikan kepada Nabi SAW di dunia. Tadi haud termasuk kebaikan yang Allah berikan di mana? Di akhirat, ya. Dan Nabi SAW mendapatkan banyak kebaikan di dunia. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun, ya, nabi sebelumku. Jadi tidak ada seorang pun nabi yang diberikan
5 perkara ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi yang mulia, nabi-nabi yang lain. Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling utama, Nabi yang paling mulia, ya. Penghulunya para Nabi, penghulunya para Nabi. Apa itu 5 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang ditanamkan ke dalam hati-hati musuh, ya, sejauh perjalanan 1 bulan. 1 bulan perjalanan. Artinya dalam perjalanan 1 bulan, ya, para musuh yang sejauh itu sudah merasakan gentar, sudah merasakan takut yang sangat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya. Nah, ini ketakutan yang ditanamkan, ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati musuh-musuh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita dapati ternyata rasa takut itu sudah Allah cabut. Ya, rasa takut itu sudah Allah cabut pada hati-hati musuh-musuh Islam. Buktinya apa? Lihat betapa mudahnya Islam dihinakan sekarang. Ya, apalagi zaman medsos hari ini. Betapa sangat-sangat mudah sekali orang menistakan Islam, mencela Allah dan Rasulnya, mencela Al-Quran, mencela kaum muslimin. Ini menunjukkan Allah memang sudah cabut rasa takut, rasa gentar dari hati musuh-musuh Islam. Apa sebabnya? Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Ya, hampir tiba kata Nabi SAW kepada para sahabat satu waktu di mana musuh-musuh kalian itu saling menyeru di atas kalian. Seperti orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang mau menyantap hidangan, saling memanggil satu sama lain untuk menyantap hidangan yang mereka hidangkan. Ya. Maka para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma id? Apakah karena kurangnya sedikitnya jumlah kami wahai Rasulullah saat itu? Maka kata Nabi SAW, bal antum yauma idin katsir. Bahkan kalian saat itu jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha. Akan tetapi kalian itu seperti buih, kagutha isail, seperti buih yang dibawa oleh banjir. Pernah lihat buih? Busa-busa itu ya, yang keluar dari atau yang dibawa oleh air banjir. Banyak tidak? Banyak sekali jumlahnya. Bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Banyak jumlah tapi tidak bermanfaat. Banyak jumlah tapi tidak bisa melawan arus. Kemanapun air itu, ya, akan diikuti. Ya. Kemana air mengalir sampai jauh. Bukan iklan tapi ya. Jadi buih banjir yang digambarkan oleh Nabi SAW menggambarkan kaum muslimin saat ini. Maka kita lihat manusia atau kaum muslimin termasuk jumlah mayoritas atau jumlah kebanyakan manusia yang memeluk agama, ya, kaum muslimin itu jumlahnya kedua di dunia, paling banyak kedua di dunia. Tapi tidak bermanfaat, tidak berpengaruh kepada dunia ini. Bahkan kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Dan itu terjadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahabata minkum, kata Nabi SAW. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan cabut rasa takut, rasa gentar dari hati musuh-musuh kalian, dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Wala yakdifanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan mencampakkan penyakit al-wahan ke dalam hati-hati kalian. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu al-wahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan, penyakit al-wahan yang Allah tancapkan, yang Allah tanamkan, yang Allah campakkan ke dalam hati-hati kalian adalah cinta dunia dan takut terhadap kematian. Karena seorang ketika sudah cinta dunia, sudah terlena dengan dunia, sudah menuhankan dunianya, hartanya, jabatannya, kendaraannya, rumah tempat tinggalnya, istrinya dan anak-anaknya, maka dia akan takut terhadap mati. Dia akan khawatir, dia akan takut mati.
Dia sangat-sangat menghindari kematian. Dia berharap bisa panjang usianya untuk menikmati dunia tersebut. Ya. Nah, ini sudah ditancapkan ke dalam hati-hati manusia. Jadi kehinaan yang didapatkan oleh manusia, kehinaan yang didapatkan oleh kaum muslimin saat ini karena Allah tanamkan dalam hati-hati kaum muslimin penyakit al-wahan dan dicabut rasa takut dari dada-dada musuh. Kok kenapa sih Allah tega? Misalkan begitu ya. Menanamkan penyakit tersebut ke dalam hati manusia, ke dalam hati kaum muslimin. Padahal katanya orang-orang muslimin itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah tanamkan penyakit tersebut ke dalam hati manusia, ke dalam hati kaum muslimin? Kok bisa rasa takut, rasa gentar tadi Allah cabut dari hati-hati musuh-musuh Islam? Kenapa? Jawabannya dalam hadis yang lain. Jawabannya dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian sudah transaksi jual beli dengan 'inah. 'Inah ini kata para ulama salah satu model transaksi jual beli dengan di dalamnya ada sifat ribawi. Dan kita dapati sekarang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya riba semua. Dari perkara besar sampai perkara yang kecil-kecil isinya riba. Dan ini sudah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dari beli kendaraan yang mewah, rumah yang mewah sampai beli panci, sutil, sendok, belinya dengan kredit dan cara-cara ribawi. Perkara besar sampai perkara remeh sudah tercampur di dalamnya proses-proses ribawi. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian berpegang atau memegang ekor-ekor sapi. Sangat cinta dengan peternakan yang dilakukan. Wa raditum bizar', dan kalian puas dengan hasil pertanian yang kalian lakukan. Tadi melakukan transaksi yang Allah haramkan. Yang kedua dan ketiga, sifat kecintaan, terlalu cinta terhadap perkara dunia. Ya, yang terakhir, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Artinya meninggalkan apa? Meninggalkan syariat-syariat Allah. Lengkap sudah, ya. Melakukan apa yang Allah haramkan, meninggalkan yang Allah perintahkan, dan terlalu sibuk dengan dunia. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi kehinaan yang Allah timpakan kepada kita, penyakit al-wahan yang Allah timpakan kepada kita, dan rasa takut, rasa gentar yang Allah cabut dari hati-hati musuh kita karena sebab kita sendiri jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena kita menjauh dari syariat Allah, karena kita tinggalkan perintah Allah, kita langgar larangan Allah, dan kita terlalu cinta terhadap dunia, terlalu tamak terhadap dunia. Maka Allah timpakan kehinaan tersebut. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kalian tidak akan, atau Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut, tidak akan Allah cabut al-wahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kejayaan kaum muslimin, penghinaan dari musuh-musuh Islam tersebut akan hilang. Kejayaan kaum muslimin akan tegak kembali ketika seluruh pemeluknya, seluruh kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Nabi alaihi salatu wasallam contohkan. Ya, maka marilah kita semua jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk kembali kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Ini perkara yang pertama. Perkara yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi dimenangkan dengan perasaan takut. Yang mana perasaan takut itu dirasakan oleh musuhnya, ya, walaupun perjalanan menuju Nabi SAW masih menempuh atau masih ditempuh dalam waktu 1 bulan perjalanan. Jauh sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulan min ummati adrakathus salatu falyusalli. Yang kedua, yaitu dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi itu bisa digunakan menjadi tempat sujud dan bisa digunakan untuk bersuci.
Ya. Maka dimanapun seseorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat saat itu. Artinya ketika safar, tidak mendapati ada masjid, tidak ada mendapati ada langgar musola, maka dia bisa sholat di tempat dia berdiri. Ya. Selama di situ tidak ada benda najis. Kalau tidak ada benda najis, maka hukum asalnya seluruh bagian permukaan bumi suci. Bahkan bisa digunakan untuk bersuci, yaitu dengan cara tayamum. Ya. Ini perkara yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi lain. Hanya diberikan khusus bagi nabi dan umatnya. Wa utitus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Syafaat uzma, syafaat yang paling agung, yang paling besar, yaitu syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ada hadis yang lumayan panjang dan sangat luar biasa, tapi insyaallah di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan bacakan hadisnya ya. Wa uhillat li al-maghanim. Yang keberapa ini? Yang keempat, dihalalkan bagiku ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Ya. Di zaman Nabi, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh diambil sama sekali harta rampasan perang. Tidak boleh dimiliki. Ya. Harus dikumpulkan di satu tempat kemudian dibakar. Ya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengirimkan apinya untuk membakar ghanimah-ghanimah tersebut. Ya. Adapun kepada Nabi SAW dan umatnya, maka dihalalkan ghanimah. Ya. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Yang kelima, dan ini yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang paling agung, yaitu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Akan tetapi aku, kata Nabi SAW, diutus kepada seluruh manusia secara umum. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini tidak boleh diajarkan kepada selain Bani Israel. Ajarannya Nabi Musa nggak boleh diajarkan kepada selain Bani Israel. Kenapa? Karena mereka khusus diutus untuk kaumnya. Ya. Adapun ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam, maka ini diberikan, ya, disampaikan kepada seluruh manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Artinya Allah mengutus Nabi alaihi salatu wasallam kepada seluruh manusia. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari kitab Tayammum, ya, dan juga Imam Muslim kitab As-Shalah. Hadza minal khairil katsir. Ini adalah termasuk ke dalam kebaikan yang banyak yang Allah limpahkan kepada, ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lianna bi'tsahu ilan nasi 'ammah yastalzimu an yakuna aktsaral anbiya'i atba'an. Kenapa? Ini termasuk kebaikan yang banyak karena, ya, ketika Allah mengutus Nabi alaihi salatu wasallam kepada seluruh manusia, ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Karena diutus kepada seluruh manusia, ya. Wa kadzalika fahuwa aktsaruhum atba'an alaihi salatu wassalam, ya. Maka Nabi sallallahu adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa minal ma'lum anna ad-dal 'alal khairi kafa'ilil khair. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti petunjuk yang dia berikan tersebut. Maka kita bayangkan betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau memiliki banyak pengikut yang mengikuti petunjuk yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan, maka pastilah pahala yang didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, sangat-sangat banyak sekali. Walladzi dalla hadhihi al-ummah al-'azimah allati faqat al-umam katsirah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengajarkan petunjuk kepada umat ini yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pastilah Nabi bukan hanya pengikutnya yang paling banyak, tapi pahala yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam pasti paling banyak. Ya.
maka kebaikan di atas kebaikan. Ya, kebaikan di atas kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ala hadza fayakunu lirrasul alaihi salatu wassalam min ajri kulli wahidin min ummatihi nasibun. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan bagian dari pahala yang didapatkan oleh seluruh orang yang termasuk dalam umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man yahsil ummah illallah, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghitung jumlah umat ini, umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin, masih ada waktu ya. Wa minal khairil ladzi u'tiyahu fil akhirah al-maqam al-mahmud, dan termasuk kebaikan yang Allah berikan, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah kedudukan yang terpuji, ya. Yaitu apa? Asy-syafa'atul uzma. Nabi SAW bisa memberikan syafaat yang agung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nasa fi yaumil qiyamati yulhaquhum minal karb wal gham ma la yutiqun, ya. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat kelak mereka merasakan kekhawatiran, kegundahan, kegalauan yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat besar sampai mereka tidak mampu untuk tidak mampu untuk menahannya. Enggak mampu sudah. Orang yang putus cinta aja galaunya setengah mati. Apalagi nih galau, takut, khawatir. Khawatir Allah tidak mengampuni mereka. Khawatir Allah memasukkan dia ke dalam orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap manusia saat itu. Fayatlubuna syafa'ah, maka mereka mengharapkan syafaat, mereka mengharapkan pertolongan. Fayatuna ila Adam. Oh, ternyata ini dibawakan oleh Syekh Utsaimin, ya. Maka mereka pun mendatangi Adam, bapaknya mereka, ya. Thumma Nuh, kemudian datang kepada Nuh. Thumma Ibrahim, kemudian kepada Ibrahim. Thumma Musa, kepada Musa. Thumma Isa alaihi wassalatu wassalam, sampai akhirnya kepada nabi terakhir sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Isa alaihi salam. Hatta tasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan syafaat kepada siapapun. Sampai datanglah mereka umat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu pun berdiri dan memberikan syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di antara manusia dengan sebab syafaat yang Nabi alaihi salatu wasallam berikan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan keputusan kepada setiap manusia berdasarkan syafaatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bukan maksudnya Nabi SAW mengatur Allah, tidak. Tapi ini izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam bisa membantu memberikan pertolongan kepada umat ini. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis, ya. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam halaman 110. Ya, nanti kita coba cek hadisnya, ya. Wa hadza maqam yahmaduhu alaihi al-awwaluna wal akhirun. Wa dakhil fi qoulihi ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Dan ini adalah kedudukan yang sangat terpuji, yang sangat agung. Kenapa? Karena Nabi SAW satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan dengan izin Allah, di mana tidak ada seorang nabi pun, ya, semulia-mulia nabi pun selain Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat uzma kepada manusia, ya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Semoga Allah Rabbmu mengutus engkau, ya, mengutus engkau nanti dalam keadaan berada pada kedudukan yang terpuji. Idzan al-kautsar yakni al-khairul katsir. Maka makna tadi al-kautsar apa? Kebaikan yang banyak. Di antaranya tadi apa? Sungai yang ada di dalam surga. Yang mana sungai ini berada di dalam surga, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat besar,
ya. Wa yusamma kautsar lakinnahu laisa huwa faqat alladhi a'tahu Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya minal khair. Ya, walima dzakara minnatahu alaihi bihadzal khair katsir ya. Dan perkataan atau pernyataan Kautsar ini bukan hanya sebatas tadi ya, kebaikan yang Allah berikan bukan hanya sebatas sungai yang mengalir kepada telaganya Nabi alaihi salatu wasallam saja. Tapi di situ kebaikan-kebaikan yang tadi di antara yang disebutkan oleh kita atau yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tadi, 5 perkara, 5 hal, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini kebaikan bukan hanya nikmah, ikhwatal iman. Bukan hanya berupa nikmah, tapi juga berupa minnah. Ya, dalam bahasa Arab kebaikan itu ada 2. Ada yang disebut dengan nikmah, ada yang disebut dengan minnah. Ya. Apa itu nikmah, apa itu minnah? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah ya. Insyaallah kita bahas pertemuan selanjutnya. Demikian pula di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu atau apa yang harus atau yang wajib kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat dan minnah tadi. Nikmat dan minnah ya. Biar penasaran, nanti pekan depan biar ketemu lagi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, karena sudah masuk waktu ya atau belum? Belum, ada waktu. Enggak usah lagi nikmat dan minnah ya. Mungkin digunakan untuk tanya jawab ya, kalau ada yang tanyakan. Silakan. Ya, bagus pertanyaannya. Tadi ada orang-orang yang diusir oleh apa namanya? terusir dari telaganya Nabi alaihi salatu wasallam. Karena mereka mengubah, dijelaskan di keterangan hadis itu, karena mereka mengubah-ubah ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaannya, apakah mereka masuk ke dalam surga atau neraka? Dalam hadis yang mulia tersebut tidak disebutkan mereka masuk ke dalam surga atau neraka, dan hukum asalnya adalah seseorang masuk ke dalam surga atau neraka itu di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bisa jadi orang-orang tersebut ditinggalkan atau diusir dari telaganya Allah Subhanahu wa taala, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Karena yang intinya seorang yang mati di atas keislaman, maka orang tersebut berhak mendapatkan surga. Ya. Seseorang ingin masuk ke dalam surga Allah, maka masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah maka kamu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia menjadi orang muslim, ya, dan mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Di akhirat nanti dia mendapatkan hak, yaitu masuk ke dalam surga. Cuman tinggal pertanyaannya, masuk ke dalam surganya itu gimana prosesnya? Apakah dia masuk langsung tanpa hisab? Ya, ada orang yang masuk ke dalam surga itu tanpa hisab, tanpa diperhitungkan. Coba kalau antum ya berada di satu tempat, kemudian ditampakkan kebaikan-kebaikan yang antum miliki, kemudian yang keburukan-keburukan pun ditampakkan. Enak gak seperti itu? Nggak enak, deg-degan. Apalagi terus ditimbang, ya. Kayak pernah Anda sampaikan hadis tentang di tokoh, pernah Anda sampaikan ya? Hadis tentang kartu la ilaha illallah. Allah sampaikan, Allah perlihatkan kepada seseorang yang paling banyak dosanya dari umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi dia tetap muslim. Dosanya itu dia tertulis di dalam 99 catatan keburukan. Satu catatan keburukan itu sepanjang sejauh mata memandang. Ya. Dia punya bukan satu itu aja, satu aja sudah sejauh mata memandang. Ya, muddal basar, ya. Banyak sekali catatan keburukannya. Ini 99 jumlahnya. Ya, dia udah putus asa. Orang sudah melihat keburukannya, diperlihatkan keburukan, putus asa sudah. Neraka sudah ini. Gitu ya. Akhirnya ditanyakan, kamu ngaku ini dosa ini? Ya, saya ngakui semua. 99 itu. Ya. Kemudian ditanya lagi, kamu punya uzur enggak? Enggak punya. Artinya dia suka cita, suka hati dia melakukan keburukan yang banyak seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, apakah kamu punya kebaikan? Dia sudah ngaku sudah enggak punya sudah. Bahkan kamu punya satu kebaikan kata Allah. Dikeluarkanlah satu kartu, tadi kan buku-buku tebal 99, ini satu kartu
yang isinya tertulis la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya keislaman seseorang. Ya, ketauhidan seseorang. Kemudian orang ini bilang, "Ya Allah, hadhihi bitaqah wa hadhihi sijjilat." Ya Allah, buat apa ini ditimbang lagi? Ini satu kartu. Ini 99. Menang mana kalau pikiran kita, logika kita? Pasti menang buku itu. Ya, buku catatan keburukan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kamu enggak akan dizolimi sama sekali. Enggak akan ada kezoliman. Pada hari kiamat enggak akan ada kezoliman. Kalau ada keburukan, tampakkan keburukan. Ada kebaikan, tampakkan kebaikan. Ya, ini hisab namanya. Dan ternyata Allah berkehendak kartu ini lebih berat timbangannya daripada keburukan 99 ini, 99 buku catatan keburukan. Akhirnya orang ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang masuk surga melalui apa? Melalui hisab. Dihisab dulu sama Allah. Ya, ditampakkan keburukannya, dilihat kebaikannya, ditimbang. Ada orang yang enggak perlu seperti itu, langsung masuk. Tiket langsung, VIP, double VIP. Ya, masuk ke dalam surga tanpa dihisab dulu. Siapa? Di antaranya Ukasyah. Ya, Ukasyah bin Mihsan. Terus siapa juga? Orang-orang yang enggak minta diruqyah. Ya. Dan beberapa orang yang disampaikan atau disifati oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang yang masuk ke dalam surga dihisab dulu kayak tadi. Dosanya banyak, enggak punya kebaikan sama sekali, cuman dia itu muslim, enggak pernah melakukan kesyirikan. Kalau dia melakukan kesyirikan, terhapus semua kebaikannya. Ya. Udah enggak punya kebaikan, tinggal satu kartu itu. Tapi ada juga orang yang masuk ke dalam surga tapi dibejek-bejek dulu di neraka, dicuci dulu. Ibaratkan sebuah pakaian yang putih, di situ ada noda-noda, kan enggak mungkin langsung masukin ke dalam lemari. Ya, dicuci dulu, direndam dulu mungkin. Setelah direndam 2 hari 2 malam, kemudian masukkan ke dalam mesin cuci, diputar-putar 15 menit kurang tambah lagi. Ya, 30 menit kurang tambah lagi, seperti itu. Setelah itu selesai? Enggak. Diangkat, diapain? Ya, dibilas dulu. Habis dibilas diapain? Masuk pengering, dikeringin dulu. Habis dikering udah selesai? Belum, dijemur dulu. Setelah dijemur udah selesai? Belum, disetrika lagi, gitu kan. Nah, itu ibaratkan seperti itu manusia. Jadi ada orang yang masuk surga langsung, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dihisab dulu tapi masuk surga langsung. Ada orang yang masuk surga tapi lewat neraka dulu. Nah, itu orang muslim seperti itu, 3 keadaan. Sedangkan orang kafir pasti dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia masih muslim, maka saya yakin, ya, kita harus yakini bahwa seorang muslim sebanyak apapun dosa yang dia miliki pasti masuk surga. Tinggal tadi pilihannya 3. Tanpa hisab, dihisab, atau diazab dulu, tapi masuk surga akhirnya. Ya, tapi antum jangan berharap nggak apa-apalah masuk surga, yang penting bagian ketiga nggak masalah. Jangan, ya. Yang penting saya masuk surga, nggak apa-apa, masuk neraka dulu, jangan, naudzubillah min dzalik, ya. Merasakan siksaan di neraka itu, naudzubillah, ya. Minta mati, bukan minta di surga. Udah nggak inget, nggak berharap lagi masuk surga, sudah minta mati. Ketika kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik, ketika seseorang, jangan kita, ya. Ketika seseorang masuk ke dalam neraka, maka dia minta mati. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Udah, kita minta sama Rabbmu, bilang sama Rabbmu, bunuh kami saja sudah. Bunuh, kenapa? Saking mengerikannya. Saking mengerikannya siksa yang ada di dalam neraka. Maka jangan berkata ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Pernah dengar? Kalau anak nyanyiin antum hafal nanti. Ya, wahai Tuhanku, hafal ya itu ya. Ilahi antalas ilahi lastu lil firdausi ahla. Hafal enggak? Ilahi, yang dilanjutin. Ya. Tuhanku, aku enggak pantas menjadi ahli firdaus. Ya. Saya enggak pantas masuk surga itu katanya. Tapi aku enggak kuat di neraka. Terus mau ngapain? Ya, berdoa itu minta firdaus, kata Nabi SAW. Minta firdaus, walaupun mungkin dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Minta surga firdaus, jangan malu sama Allah. Ya, mungkin kita minta sama orang malu. Minta yang terbaik ke orang yang kita minta malu. Sama Allah jangan malu. Ya.
Nggak ada perkataan malu-maluin sama Allah, enggak. Bahkan kalau kita nggak minta, Allah marah sama kita. Maka minta sama Allah, minta yang terbaik. Ya, minta yang terbaik. Ya Allah, berikan saya istri 4, misalkan begitu. Itu terbaik menurut antum, misalkan gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Itu nggak direkam tadi. Ya. Itu ya. Jadi ikhwan, ya, walaupun dosa kita banyak. Yang terakhir ini ya, walaupun dosa kita banyak. Walaupun mungkin kita tahu kita orang yang paling banyak dosa. Bergelimbang dengan dosa, ya. Walaupun jenggot kita panjang, tapi kan kita nggak bebas dari dosa, ya. Walaupun kita berusaha terus menjadi orang baik, tapi pasti suatu waktu kita sampai di titik di mana kita terjerumus lagi ke dalam dosa. Dan kita yang paling tahu di hadapan Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Allah. Kita dan Allah yang tahu dosa tersebut. Ya. Tapi jangan putus asa. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Minta sama Allah, minta yang terbaik. Minta sama Allah, minta yang terbaik. Ketika Nabi SAW menjelaskan keadaan manusia seperti ini, maka minta keadaan yang paling baik. Walaupun mungkin dosa kita banyak, walaupun mungkin kita banyak maksiat, gitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.